dari kelompok 3 mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan ingin menampilkan video wawancara yang dilakukan di sekolah SDN Jatisari 3 dengan kepala sekolah yang bernama Ibu Cinta Wayansari. Berikut adalah video yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Wayansari, kepala sekolah dari SDN Jatisari 3. Pada kesempatan ini ingin memperkenalkan diri. Saya bekerja di institusi ini baru 1 tahun lamanya, tapi saya akan berupaya dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga untuk memajukan sekolah ini menjadi sekolah dengan kurikulum merdeka yang bisa menerapkan potensi peserta didik menjadi meningkat dan menjadi sekolah yang idaman bagi semua peserta didik saya. Baik, Ibu, saya izin memulai wawancaranya. Boleh, silakan Kak. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mendefinisikan supervisi di sekolah ini? Kalau di sini SDN Jatisari 3 itu supervisi itu adalah suatu pemantauan, lalu evaluasi dan upaya perbaikan terhadap kinerja guru di sini, Kak. Pada susahnya itu seperti ini. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa tujuan utama supervisi di sekolah ini? Yang pasti karena itu ada upaya untuk evaluasi, ada perbaikan ya, pasti untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jadi kita bisa melihat kompetensinya itu seperti apa sebelum dan sesudah supervisi. Makanya diperlukan supervisi itu tadi yang biar Bapak Ibu gurunya bisa lebih meningkat kompetensinya. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan ketiga, metode apa saja yang Ibu gunakan dalam supervisi di sekolah ini? Kalau di sini ya kebanyakan pakai observasi di kelas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melalui wawancara. Kita juga bisa melalui survei dokumen-dokumen. Jadi banyak metode sih Kak. Cuma biasanya kita tuh yang pertama kadang pakai dokumen ya. Terus sesekali juga wawancara, dan yang pasti di semester pertama maupun kedua itu observasi kelas. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Ibu untuk memastikan supervisi yang dilakukan bisa konstruktif dan mendukung perkembangan profesional guru? Kalau memastikannya, ya kita bisa lihat antara sesudah dan sebelumnya. Jadi manakala sebelum supervisi itu kan kita kan sudah punya tanda-tanda ya, bagaimana kompetensi Bapak Ibu guru. Dan setelah kita lakukan supervisi, kita juga bisa lihat apakah dengan supervisi itu kinerja Bapak Ibu guru itu bisa meningkat atau tidak. Kalau misalkan belum, berarti kita juga harus melakukan upaya lagi biar kompetensinya bisa meningkat. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, pertanyaan kelima, kriteria apa saja yang Ibu gunakan untuk menilai kinerja guru selama supervisi? Kriterianya ya yang pasti itu kan sudah ada lembar ini ya dari Dinas Tenaga Kerja Sekolah Negeri, sudah ada patokannya, misalkan kesesuaian antara yang diajarkan dengan yang cantum di gambar ini kinerjanya, lalu dokumen-dokumennya ada semua atau tidak, lalu dalam penyampaiannya itu sesuai atau tidak. Jadi harus dicocokkan antara instrumen yang kita pegang dengan realita yang ada di kelasnya. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana cara Ibu menangani jika ada guru yang kinerjanya kurang memuaskan? Memang sebuah tantangan ya Kak ya. Ada salah satu atau beberapa guru yang kinerjanya kurang memuaskan. Kalau saya lebih cenderung pendekatan ada sih Kak. Jadi di sini misalkan ada guru yang kinerjanya itu belum memuaskan, kita lihat juga sih backgroundnya itu apakah dia itu senior atau mungkin yang junior, kan perlakuannya harus beda. Manakala misalnya posisinya masih di junior, masih belum lama ngajarnya di sini, ya mau nggak mau kitanya yang harus masih ngasih pendampingan ke guru tersebut. Tapi manakala misalkan dia posisinya udah senior dan belum juga ibaratnya kinerjanya meningkat, mau nggak mau kita harus pendekatan lebih dalam, bisa melalui coaching ya,
atau melalui mungkin pendekatan yang lain. Nah, intinya kita sebagai atasan tetap yakinnya anak buah itu kinerjanya meningkat, manakala belum kan itu menjadi PR tersendiri dan pasti. Jadi utamanya kalau cek saya juga saya lebih tambahkan tadi pendekatan aja. Jadi harus selalu kontrol juga sampai ke batas mana sih peningkatan di bapak ibu guru kinerjanya. Itu kan sekian Bu wawancara dari saya. Mohon maaf, terima kasih Bu atas Sama-sama, sukses selalu ya kakak. kasih. Sama-sama. Jadi hasil wawancara yang sebelumnya kami lakukan yaitu pertama, peningkatan kualitas pengajaran, yaitu supervisi pendidikan membantu meningkatkan kualitas pengajaran dengan memberikan umpan balik yang konstruktif pada guru. Lalu yang kedua itu ada pengembangan profesional, yaitu supervisi berperan dalam pengembangan profesional guru melalui bimbingan dan pelatihan yang kontinu. Selanjutnya itu evaluasi berkelanjutan, yaitu supervisi mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap praktik pengajaran untuk pembinaan dan dukungan. Yang terakhir itu kolaborasi dan komunikasi, mendorong kolaborasi dan komunikasi efektif antara kepala sekolah dan guru. Jadi harapan dari kelompok kami ke depannya untuk yang pertama meningkatkan sumber daya. Kepala sekolah berharap adanya peningkatan sumber daya untuk mendukung supervisi yang efektif. Yang kedua, pelatihan intensif. Diharapkan program pelatihan untuk supervisor dan guru ditingkatkan. Yang ketiga, pendekatan humanis. Supervisi diharapkan dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis. Yang keempat, penggunaan teknologi. Diharapkan teknologi lebih dimanfaatkan untuk membuat program supervisi lebih efisien dan akurat. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.